Triavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung kalian menyaksikan video ini. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan Binary Search Tree atau BST. Apa itu BST? Yaitu sebuah binary tree yang mana subtree kirinya itu nilainya lebih kecil daripada nilai pairnya, dan subtree kanannya nilainya lebih besar daripada nilai pairnya. Sebagai contoh, kita memiliki suatu binary search tree seperti ini. Kenapa ini disebut sebagai binary search tree? Kita lihat dari nilai rootnya. Antara subtree kirinya dengan subtree kanannya itu pasti memiliki suatu kondisi khusus. Untuk subtree kirinya nilainya pasti lebih kecil. Kita lihat 10, 15, 6, 8, 2 lebih kecil daripada 20. Sedangkan subtree kanannya itu pasti lebih besar. 40, 30, 25 itu lebih besar daripada 20. Tidak hanya dari nilai rootnya, tapi nilai dari setiap node-nya. Kita cek lagi di node 10. Subtree kirinya nilainya adalah 6, 8, 2. Itu pasti lebih kecil daripada 10. Dan subtree kanannya pasti lebih besar daripada 10, yaitu 15. Kita cek lagi untuk node 6. Subtree kirinya, yaitu 2, pasti lebih kecil daripada 6. Subtree kanannya, yaitu 8, pasti juga lebih besar daripada 6. Begitu juga untuk node 40. Subtree kirinya lebih kecil daripada 40, sedangkan subtree kanannya kosong, jadi tidak perlu dicek. Untuk node 30 juga demikian. Subtree kirinya lebih kecil nilainya. Jadi, cara dari binary search tree itu hanya satu. Subtree kirinya lebih kecil, sedangkan subtree kanannya lebih besar. Operasi di binary search tree itu ada beberapa. Contohnya bisa melakukan penambahan, penghapusan, pencarian node tertentu, pencarian nilai terkecil, atau pencarian nilai terbesar. Properti dari binary search tree yaitu untuk setiap node X, yaitu nilai pairnya, semua elemen di subtree kirinya pasti lebih kecil, dan nilai di subtree kanannya pasti lebih besar. Jelas ya? Proses yang pertama dari binary search tree adalah penambahan. Untuk penambahan node yang pertama, kita pasti menempatkannya di posisi root. Kemudian apabila ada penambahan node berikutnya, baru kita tentukan apakah posisinya ada di subtree kiri atau subtree kanan. Sebagai contoh, di sini kita sudah memiliki binary search tree, sudah ada beberapa node, kemudian kita ingin menambahkan node 13. Node 13 kita bandingkan dengan node root terlebih dahulu. 13 dibandingkan dengan 12, nilainya lebih besar, maka dia akan bergerak ke kanan. 13 dibandingkan dengan 18, nilainya lebih kecil, jadi dia akan bergerak ke kiri. 13 dibandingkan dengan 15, nilainya lebih kecil, jadi dia bergerak ke kiri. Dan anak kiri dari 15 itu masih kosong, sehingga posisi dari node 13 letaknya adalah di anak kirinya 15. Bagaimana dengan proses penghapusan? Yaitu kita tidak bisa serta-merta menghapus suatu node. Kita harus melihat node yang akan kita hapus itu kondisinya seperti apa. Dalam penghapusan binary search tree itu ada 3 kasus. Kasus yang pertama adalah node yang akan kita hapus itu letaknya ada di leaf.
Kasus yang kedua, node yang akan kita hapus itu memiliki degree 1. Sedangkan kasus yang ketiga, node yang akan kita hapus memiliki degree 2. Apa itu degree? Sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebagai contoh, kita memiliki binary search tree seperti ini. Dan kita akan menghapus node 7. Kita cek node 7 posisinya ada di leaf. Jadi ini termasuk kasus yang pertama. Bagaimana cara penghapusan node leaf? Seandainya node 7 ini kita hapus, kita hilangkan, maka sisa node yang ada di sini itu posisinya sudah benar. Jadi apabila untuk node leaf kemudian dihapus, tinggal kita hapus saja, tidak perlu melakukan proses yang lain. Contoh berikutnya, apabila kita ingin menghapus node 35. Node 35 posisinya juga ada di leaf. Ketika kita hapus node 35, maka tidak akan mempengaruhi node yang lainnya. Jadi untuk kasus yang pertama, yaitu penghapusan node leaf, tinggal kita hapus saja. Kasus yang kedua adalah node yang memiliki degree 1. Sebagai contoh, yaitu node 40. Kita cek. Untuk node 40, dia berdegree 1. Apabila node 40 ini langsung kita hapus, maka node-node anaknya juga akan hilang. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menghapus node berdegree 1. Caranya bagaimana? Kita pilih node anaknya, dalam hal ini adalah node 30. Kita hubungkan dulu dengan node induk dari node yang akan kita hapus. Node induk dari node 40 adalah node 20. Sehingga 30 ini kita hubungkan dulu dengan node 20. Setelah ini terhubung, baru kita boleh menghapus node 40. Lalu apa yang terjadi? Maka node 30 dan node anaknya, dia akan naik satu tingkat. Dan node 30 akan menjadi anak kanan dari node 20. Kita coba untuk contoh yang lain. Apabila kita ingin menghapus node 15, yang mana node 15 di sini berdegree 1, maka kita tidak bisa serta-merta menghapus node tersebut. Karena apabila kita hapus node 15, otomatis node 18 juga akan hilang. Maka caranya bagaimana? Yaitu node anak dari node yang akan kita hapus, kita hubungkan dengan node induk dari node yang akan kita hapus. Yaitu 18 kita hubungkan dengan 10. Kemudian baru node 15-nya kita hapus. Sehingga node 18 ini akan naik satu tingkat dan dia akan menjadi anak kanan dari node 10. Untuk kasus ketiga, yaitu node berdegree 2. Sebagai contoh, di sini kita akan menghapus node 10. Kita cek node 10, dia berdegree 2. Apabila kita langsung hapus node tersebut, maka seluruh node anaknya juga akan hilang. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kita harus memilih siapa anak dari node 20. Karena berdegree 2, maka dia punya 2 cabang di sini. Lalu siapa yang akan menggantikan? Jadi di sini kita bisa memilih subtree kiri atau subtree kanan. Apabila kita menggunakan subtree kiri, maka kita akan mencari nilai yang paling besar. Sedangkan apabila kita menggunakan subtree kanan, maka kita harus mencari nilai yang paling kecil. Sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan subtree kiri. Maka kita cari dari subtree kiri ini mana yang paling besar. Kalau kalian cek,
nilai yang paling besar dari subtree kirinya 10 adalah 8. Bagaimana cara mencari nilai terbesar dari subtree ini? Silakan kalian saksikan selanjutnya di video ini. Oke ya, jadi untuk subtree kiri kita mencari nilai terbesar, dalam hal ini adalah 8. 8 ini nanti akan menduduki posisinya di node 10. Apabila node 8 ini berpindah ke node 10, maka node ini akan kita hapus. Karena node 8 memiliki anak, jadi kita tidak bisa langsung menghapus node tersebut. Bagaimana caranya? Kita cek. Node 8 dia berdegree 1. Masih ingat caranya? Ya, caranya adalah node 7 kita hubungkan dengan node 6 terlebih dahulu. Kemudian node 8 kita hapus. Sehingga node 7 akan naik satu level dan dia menjadi anak kanan dari node 6. Bagaimana seandainya kalau kita memilih subtree kanan, kita cari node yang paling kecil. Dalam hal ini yaitu node 15. Node 15 nanti akan menduduki posisinya di node 10. Sehingga node 15 ini akan kita hapus. Karena node 15 bukan leaf, maka kita tidak bisa serta-merta langsung menghapusnya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu node 18 kita hubungkan dengan node 15 yang posisinya ada di sini. Kemudian baru node 15 yang ada di sini kita hapus. Sehingga node 18 akan naik satu level. Oke, sebagai contoh di sini ada satu latihan. Misalkan di sini kita akan menghapus node root-nya, yaitu node 20. Node 20 dia berdegree 2. Kita anggap saja kita menggunakan subtree kiri. Maka node mana yang akan kita pilih? Yaitu node yang paling besar. Yaitu yang mana? Node 18. Node 18 akan menduduki posisinya di node 20. Apakah boleh node 18 ini langsung kita hapus? Ya, boleh. Karena node 18 adalah node leaf. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Operasi berikutnya dari binary search tree adalah proses pencarian. Cara pencariannya dimulai dari root. Apabila dari root itu bukan nilai yang akan kita cari, maka silakan bergerak ke kiri atau ke kanan. Bergerak ke kiri apabila nilainya lebih kecil daripada nilai node yang kita bandingkan sebelumnya, dan bergerak ke kanan apabila nilainya lebih besar daripada nilai node yang kita bandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita akan mencari nilai 9. Seperti biasanya, kita mulai dari root. 9 dibandingkan dengan 15. Nilainya lebih kecil, maka kita bergerak ke kiri. 9 dibandingkan dengan 6, nilainya lebih besar, kita bergerak ke kanan. 9 dibandingkan 7, nilainya lebih besar, kita bergerak lagi ke kanan. 9 dibandingkan 13, nilainya lebih kecil, kita bergerak ke kiri. 9 dibandingkan 9, hasilnya sama, berarti node ditemukan. Operasi berikutnya yaitu find min dan find max. Untuk pencarian nilai terkecil, yaitu kita akan mengembalikan node dengan elemen terkecil pada binary search tree. Caranya bagaimana? Yaitu dimulai dari root. Kemudian pencarian akan dilakukan melalui anak kiri dari node tersebut. Dan akan berhenti ketika node tersebut tidak memiliki anak kiri. Jadi mulai dari root, anak kiri, anak kiri, anak kiri, seterusnya hingga node tersebut tidak memiliki anak kiri. Begitu juga dengan find max atau pencarian nilai terbesar, dimulai dari root
kemudian anak kanan, anak kanan, anak kanan, hingga not yang terakhir tidak memiliki anak kanan. Maka not terakhir tersebut adalah nilai not yang paling besar. Sebagai contoh untuk binary search tree ini, kita bisa mencari nilai minimumnya dimulai dari root, kemudian bergerak ke anak kiri, bergerak lagi ke anak kiri, bergerak lagi ke anak kiri, hingga node tersebut tidak memiliki anak kiri. Maka node ini nilainya paling kecil dari binary search tree ini. Kita cek ya, nilai 2 itu yang paling kecil. Sedangkan untuk pencarian nilai maksimum dimulai dari root, bergerak ke anak kanan, hingga node tersebut tidak memiliki anak kanan. Kita cek node 20 itu adalah nilai yang paling besar di antara nilai node-node yang lain. Oke, demikian penjelasan dari binary search tree. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kontak saya secara langsung. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga imunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.